Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Lonta Jundiarko. Saya Yusril Asyari. Ya, hari ini kami datang ke Viva Apotik untuk mewawancarai pihak dari Viva Apotik untuk mencari tahu tentang manajemen di apotik dan penanggulangannya seperti apa. Mari kita simak bareng-bareng. Silakan. Halo Mananda, saya Anggi, ini teman saya Yusril. Kami dari Umaha mau menanyakan beberapa aspek dari mengatasi resiko. Nah, ini untuk tugas kuliah mata manajemen resiko, gimana caranya Viva Apotik menanggulangi resiko-resiko ini gitu. Untuk pertanyaan yang pertama atau sebelum masuk ke pertanyaan, monggo dipersilakan mengenalkan dirinya, silakan. Salam kenal Mas Anggi dan Mas Yusri. Perkenalkan saya Ananda Rizky Putri, selaku APJ di Viva Apotek Erlangga Mojosari. Farmasi manager ya, Mbak? Iya, betul sekali. Itu sih, sudah bergabung di Viva semenjak Januari 2025. Oh, oke. Oke, mungkin langsung masuk pertanyaan yang pertama ya, Mbak. Iya. Untuk resiko pertama, gimana caranya Mbak Nada dan tim mengatasi resiko tentang barang yang expired gitu. Setiap bulan kita selalu mengadakan yang namanya stock of name. Jadi untuk stock of name sendiri ini prosesnya kita bagi untuk stoknya. Kebetulan kita ada 4 tim. Nah, dari 4 tim itu nanti kita bagi setiap raknya. Nah, di situ kita catat ID-nya yang 1 tahun kemudian. Jadi misal ini bulan Oktober, jadi Oktober 2026 sampai November 2027. Oh gitu. Iya. Jadi lama sebelum obat itu expired, jadi ada pencatatannya ya Mbak ya? Iya, selalu setiap bulan seperti itu. Setelah nanti datanya didapat, kita susun dari dalam Excel. Nah, itu namanya laporan retur. Nanti setelah laporan itu jadi, kita kirimkan ke PBF. PBF sumber hidup sehat. Oh, berarti Viva Apotek ini punya gudang sendiri gitu ya? Iya, betul sekali, ada gudangnya sendiri. Nanti untuk yang expired, itu semua obatnya bisa diretur atau ada yang ada treatment khusus untuk beberapa obat gitu? Kalau di Viva sendiri, beberapa produk itu sebenarnya ada 4 kode. Nah, untuk selebihnya itu kita serahkan ke PBF. Jadi dari daftar itu semua, yang ED itu belum tentu bisa diretur. Oh gitu? Iya, ada yang bisa diretur tapi statusnya harus retur no box utuh kayak gitu. Iya. Berarti ada treatment khusus ya untuk beberapa obat ya? Oke. Ada lagi Mbak mungkin yang mau dijelaskan masalah ED? Setelah tadi Excel-nya sudah jadi, kita kirimkan ke PBF. Nanti dari PBF akan dari list tersebut itu mana yang bisa diretur itu. Nah, setelah ada dari PBF balasan retur, nah itu barang yang ED kita packing. Kita packing, nanti kita kembalikan ke PBF untuk dimusnahkan di sana atau dilakukan treatment khusus lagi kayak gitu. Iya. Oke, terima kasih untuk poin yang pertama. Poin yang kedua Mas Yusril. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana menjaga keamanan dan kualitas obat gitu Mbak? Iya, untuk menghindari resiko kerusakan obat. Kalau di Viva sendiri itu selalu kita setiap pagi, setiap hari kita lakukan pengecekan suhu sebanyak 3 kali, pagi, siang, dan mau tutup toko. Iya, jadi suhunya harus tetap terkontrol agar berapa suhunya? 16 derajat. Iya. Itu suhu ruang. Iya. Kemudian kalau untuk penyimpanan itu disesuaikan. Kalau suhunya misalnya kan ada yang untuk suhu penyimpanan di kulkas. Nah, itu kita sesuaikan untuk barang yang seperti itu, kita simpannya di kulkas kayak gitu. Oh, berarti ada beberapa yang disimpan di suhu ruang, ada yang di kulkas. Iya, betul sekali. Untuk yang pertanyaan ketiga, bagaimana apotek cara menanggulangi resiko kehabisan stok gitu Pak? Kalau kehabisan stok ini sebenarnya ada beberapa kasus. Misalnya kalau
barangnya ada kebutuhan khusus, jadi tiba-tiba terjadi konsumsi yang meningkat. Kalau kayak gitu penanggulangannya kita selalu lakukan yang namanya tarik data. Jadi ya misalnya nanti kan kita juga ada online. Nah itu kayak di tanggal-tanggal tertentu, payday atau di same day itu selalu dilakukan tarik data. Iya. Jadi contohnya kayak pas waktu COVID gitu ya Mbak? Oh iya itu juga bisa. Waktu itu masker sih yang paling banyak. Yang paling tinggi ya? Iya. Sama hand sanitizer? Iya betul. Sampai sebelumnya Pak. Iya betul. Oke. Ada lagi Pak mungkin untuk yang masalah kehabisan stok atau mungkin tim apotek tadi kan ada gudang sendiri, mungkin bisa melakukan order sendiri atau bagaimana kalau untuk apotek Viva? Kalau di Viva untuk order kita ordernya di BBF saja dan BBF-nya hanya satu yaitu PT Sumber Hidup Sehat. Nah di situ kita pesannya melalui BBF. Tapi kalau ada pesanan dari pasien yang kita nggak bisa melakukan pengadaan melalui BBF, bisa dilakukan yang namanya pemesanan mandiri. Oh gitu. Iya. Itu melalui distributor atau ke mana? Bisa ke distributor resmi atau di kayak toko yang besar gitu. Oh, iya, apotek juga yang besar gitu ya? Iya, bisa. yang lokal bisa. Berarti dicari harga yang miring juga? Iya. Ada lagi? Tapi sebelumnya pas waktu, tapi nggak pernah kehabisan stok ya Mbak Anu? Kehabisan stok pernah yang akhir-akhir ini Kombantrin. Kalau Kombantrin kan karena waktu itu viral. Apa itu Mbak? Kombantrin? Obat cacing. Oh, obat cacing. Iya, obat cacingan. Nah, karena demand-nya tinggi, iya, permintaannya tinggi. Permintaannya tinggi. Jadi waktu itu langsung dari RM kita atau regional manager itu melakukan pemesanan mandiri, tapi melalui RM. Soalnya skalanya besar. Oh, oke. Untuk selanjutnya, bagaimana cara tim apotek menanggulangi resiko tentang salah atau misinformasi obat kepada pasien? Jadi mungkin ada edukasi atau apa gitu ke pasien atau treatment khusus apa untuk mungkin membaca resep dan lain sebagainya. Silahkan Mbak Nanda. Iya. Kalau dari Viva kita ada SOP pelayanan. Tim kita juga wajib menjalankan SOP tersebut. Jadi salah satunya buat menanggulangi hal tersebut. Jadi kalau misalnya ada resep itu kita lakukan screening dulu. Jadi, apa aja biasanya yang dilihat Mbak Nanda di resep? Screeningnya dari identitas pasien, identitas dokternya, terus farmaseutisnya, sama kayak semuanya itu kita lihat. Nanti kalau nggak sesuai kita tanyakan ke pasien atau dokternya. Oh gitu. Iya. Oh bisa ya Mbak langsung telepon dokter gitu segala macam? Ada, harus ada nomor HP-nya. Terus kalau yang nggak bawa resep itu pasti kita tanyakan dulu keluhannya apa, berapa lama gejalanya, atau yang biasa kita sebut swamedikasi itu. Pelayanan tanpa resep. Kemudian setelah kita tanya riwayatnya apa dan segala macam sampai lengkap, itu kita sarankan obat. Nah, kalau obatnya ini juga dipilih yang golongannya obat bebas terbatas atau OWA atau obat wajib apoteker, mohon maaf. Kemudian kita sampaikan info obatnya itu apa aja, kayak misalnya nama obatnya, aturan minum, dosisnya, penyimpanannya. Terus nanti kita lakukan verifikasi ulang ke pasien apakah sudah paham atau belum. Oh gitu. Iya, biar nggak terjadi misinformasi. Kalau di apotek Viva sendiri, apakah ada program untuk follow up setelah pasien membeli obat atau bagaimana Mbak? Untuk menanggulangi pasien mungkin di rumah entah salah persepsi masalah penjelasan yang sebelumnya di apotek atau bagaimana gitu? Ada sekali ya, namanya follow up di kami setiap hari follow up-nya. Jadi dari 1 bulan ke belakang itu kita tarik data pasien, nomor HP-nya, sama riwayat pembeliannya apa aja. Nah, itu kita follow up. Jadi nggak hanya follow up tentang bagaimana kondisinya, tapi kita juga bisa sekaligus mengenalkan Viva lebih dalam lagi. Oh gitu. Iya, karena kan di sini juga ada layanan yang lain, jadi biar lebih tahu dan lebih kenal Viva. Kayak gitu. Oke, ada lagi Mbak mungkin tambahan? Kayak gitu sih, lebih cukup itu ya. Iya. Baik, oke. Ada lagi yang ditanyakan Mas Yusril? Sudah. Cukup. Oke. Terima kasih banyak Mbak Nanda atas waktunya. Semoga ini bisa menjadi ilmu baru juga buat kami
dan minta doa juga untuk tugas ini bisa selesai dengan baik dan lancar. Oh ya, amin. Terima kasih atas waktunya, terima kasih banyak Mbak Nanda. Terima kasih, Saya Mbak mohon Nanda. pamit sama Mas Yusri. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mbak Nanda. Iya. Baik, selamat siang Mbak. Saya Anggi dari UMAHA dan ini teman saya. Yusril Lasari. Ya, jadi kami dari UMAHA di sini datang ke Viva Apotek mau mencari informasi tentang manajemen risiko. Jadi nanti kami akan menanyakan beberapa hal mengenai manajemen risiko di Viva Apotek seperti apa. Sebelumnya saya dengan siapa? Silahkan Mbak, mungkin bisa diperkenalkan. Iya, perkenalkan nama saya Tata. Iya. Saya apoteker di Viva Apotek Jawa. Farmasi manager di sini ya Mbak? Iya. Oke. Mungkin nanti saya akan sama Mas Yusril akan menanyakan beberapa hal mengenai manajemen risiko yang ada di Viva Apotek. Mungkin saya buka di pertanyaan yang pertama. Yang pertama, bagaimana menangani risiko tentang barang yang sudah expired di Viva Apotek, rules-nya mungkin seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Mbak, silahkan. Jadi yang pertama kita tuh setiap sebulan sekali itu ada pengecekan ED ya. Jadi semua obat yang ada di sini kita lihat ED-nya. Nah nanti obat-obat yang 7 bulan sebelum ED itu Iya. akan kita laporkan ke tim IC di BPF. Oh. Jadi nanti dari tim sana itu akan memilih-milih nih mana yang obat boleh diretur, mana yang diretur pas bulan kapan Iya. gitu. Jadi nanti kita tulis nih obat-obat yang bisa diretur sama obat-obat yang no retur. Oh. Nanti kalau misalkan no retur biar nggak sampai ED itu kita ada namanya clearance sale. Oh, di diskon gitu ya Mbak? Jadi nanti kayak ada diskon untuk obat-obat yang nggak bisa retur tadi biar laku dan nggak jadi barang ED. Kalau misal Gitu sih. nanti barang yang nggak bisa diretur tapi ternyata sampai masa ED itu biasanya treatmentnya seperti apa? Biasanya sih kita laporan dulu ya, laporan ke minta ACC. Iya. Ini boleh nggak kalau misalkan di destroy? Itu kemana Mbak biasanya? Biasanya sih kita lapornya itu ke RM. Oh, regional manager. Regional manager ya. Jadi kalau misalkan bisa di destroy itu biasanya stoknya itu dikeluarkan pas ada sonas di kantor. Oh. Kan kita juga ada sonas nih, biasanya tergantung sih, kadang 6 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali itu kita ada tim sonas dari kantor. Terus nanti obat-obat yang ED itu akan direkap gitu, terus di ACC kan bisa nggak kalau misalkan di destroy. Oh gitu. Nanti kalau misalkan bisa, nanti kita tinggal buat surat acara, berita acara, sama kita list, terus nanti destroy-nya kita kirim ke BPF. Oh. Kayak gitu. Itu di list berarti apa aja produknya yang perlu di destroy gitu jadi ya? obatnya apa, jumlahnya, terus nomor batch-nya, habis itu ED-nya berapa, kayak gitu. Terus alasan kenapa kok di destroy, Iya. apakah memang karena nggak bisa retur atau mungkin kemasan rusak gitu. Oke. Lanjut Mas Yusril. Oke, untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana menjaga kayak keamanan dan kualitas obat gitu? Kalau kualitas yang pasti tentang penempatan itu berkaitan sama suhu ya, karena suhu itu akan menjaga kayak stabilitas obat itu. Jadi kita pastikan suhu itu optimal di bawah 20 derajat Celcius. Itu yang Suhu ruang itu ya? suhu ruangan, suhu penyimpanan. Tapi tergantung sih, karena kan ada obat-obat tertentu kayak misalkan suppositoria itu kan pasti kita masukkan di kulkas. Itu pun juga kita pantau suhunya harus di bawah 2 derajat. Kayak gitu. Terus yang kedua, kita pastikan bahwa semua obat ini itu tersegel dengan rapi. Jadi nggak ada yang namanya kayak kemasan rusak atau apa, karena nanti itu kan juga akan pengaruh ke kualitas obat juga. Terus yang ketiga itu sih kita pastikan bahwa obat yang masuk ke sini itu melalui jalur yang resmi. Ya, jadi PPF yang kita ambil pun juga PPF yang sudah sesuai sama jalurnya, sesuai SOP kayak gitu.
Dan yang pasti ya itu tadi sih, kalau misalkan berkaitan sama stabilitas sama kualitas ya pastinya obat itu kan juga nggak ide tadi. Makanya dipastikan bahwa semua obat idenya kondisinya bagus, kondisinya idenya lama. kayak gitu. Berarti sebelum obat masuk harus ada pengecekan double, itu Iya. baik dari BPF yang sudah hidup sehat tadi yang katanya Mbak siapa tadi, Mbak Nanda, Iya. sama di apotek juga sebelum masuk di apotek. Iya. Waktu itu berarti untuk menanggulangi resiko rusaknya barang atau barang ide itu tadi ya Mbak. Iya. Oke. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana menanggulangi kehabisan stok? Pernah nggak Pak sampai kehabisan stok? Resiko kehabisan stok Iya. itu pernah apa enggak? Kalau misal pernah, penanggulangannya seperti apa? Seperti apa? Ada sih beberapa, biasanya itu kejadian kalau misalkan kita kan ada sistem kita itu kan kayak ada auto RO gitu ya. Jadi obat-obat yang keluar itu sudah tercatat di sistem kami. Nanti dari pihak BBF itu akan mengasih obat itu sesuai sama RO tadi. Jadi kayak misalkan kita ada penjualan, misalkan kayak AVG sales, rata-rata salesnya itu misalkan ada 4 nih, ada 4, berarti nanti yang keluar itu yang datang dari BPF ya sesuai dari AVG 4 tadi. itu, kayak gitu. Average itu berarti maksudnya rata-rata ya? Rata-rata penjualan per 3 bulan kayak gitu. Nah biasanya kita tuh setiap 1 bulan sekali sebelum bulan baru kita ada info obat-obat apa aja yang promo bulan depan. Gitu. Nah dari situ nanti kita bisa namanya alokasi manual. Jadi untuk memastikan nanti kalau misalkan obat ini kan ada promo nih, otomatis kan kemungkinan penjualannya akan meningkat. Iya. Nah sedangkan auto RO kan nggak mungkin langsung kebentuk. Betul. Nah, untuk menanggulangi itu kita ada yang namanya alokasi manual itu tadi. Berarti bisa ngedit berapa jumlahnya, permintaannya Iya, berapa jadi gitu kita ya? bisa minta dengan perhitungan tertentu, kita bisa kayak alokasi berapa, terus kemungkinan terjualnya berapa dalam masa promo itu gitu. Oke, cukup untuk stok. Terus berikutnya bagaimana cara Mbak Tata dan tim menanggulangi resiko untuk pemberian obat, informasi obat dan lain sebagainya mengenai edukasi tentang obat seperti apa, biar nggak ada salah ngasih obat atau salah informasi untuk memberikan informasi obat tadi yang diberikan kepada pasien seperti apa gitu. Silakan Mbak. Kalau itu kan kita ada beberapa, ada obat resep atau ada juga suamed ya, suamedikasi. Nah kalau misalkan resep itu kita pastikan dulu kayak usia pasien, terus keluhannya apa, habis itu kayak kita lihat persisnya sesuai atau enggak kayak gitu. Nanti kalau misalkan semuanya itu udah terkonfirmasi, kita baru melayani resep itu. Lalu kita sampaikan ke pasiennya kayak misalkan aturan pakainya, cara pemakainya seperti apa, terus kemungkinan apabila ada resiko efek samping kayak gitu. Terus kalau misalkan pasien udah benar-benar paham, kita juga ada namanya follow up. After sales-nya gitu, jadi nanti di follow up gimana penggunaannya gitu ya. Iya, terus apakah ada perubahan setelah memakai obat ini, apakah membaik atau apakah mungkin ada gejala-gejala yang lain kayak gitu. Itu biasanya dilakukan berapa hari setelah pasien datang ke Viva Apotek? Biasanya sih paling cepat 3 hari. Tapi kadang tergantung sama kondisi dan keluhannya pasien juga. Kalau misalkan ternyata itu kayak obat-obat degeneratif, itu biasanya sih kita sarankan untuk cek dulu. Iya. Ya, kita ingatkan cek kayak gitu. Kalau misalkan memang Cek apa itu Mbak? Mohon maaf. ya misalkan kayak ada pasien bawa resep misalkan obat kolesterol, otomatis kan untuk mengetahui apakah obat ini efektif kan harus tahu dulu kan kolesterolnya turun, itu taunya ya harus dengan cek itu tadi. Oh di sini menyediakan cek gula darah kolesterol sama. Iya, kayak gitu. Itu kalau obat resep. Kalau misalkan untuk suami misalkan pasien kayak cuman datang ke apotek terus minta Mbak saya mau beli obat A gitu, kita pastikan dulu apakah memang sesuai sama keluhannya.
terus untuk usia berapa, terus nanti cara penggunaannya apakah sudah sesuai, kayak gitu sih. Ya, jadi memang kita pastikan bahwa obat yang kita kasihkan itu sesuai sama kebutuhan yang pasien. Yang pasien mau gitu ya. Seperti itu sih. Mungkin ada lagi Mbak Tata? Sudah sih. Sudah cukup. Baik, terima kasih. Mungkin cukup banyak informasi yang kami terima. Mungkin sekian Mbak Tata pertemuan kita hari ini. Mungkin nanti kalau misalnya saya mau menanyakan suatu hal lagi, saya mohon maaf, saya minta waktunya lagi gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Tata, saya mohon pamit sama Mas Yusril, mohon maaf udah waktunya. Terima kasih ya Mbak. Demikian tadi teman-teman wawancara kita bersama Viva Apotik mengenai manajemen risiko. Benar sekali. Kita mau wawancara di mana, Mas? Kita wawancara di 2 tempat tadi, di Viva Apotik Erlangga sama di Viva Apotik Delanggu. Tuh. Jadi nanti teman-teman bisa menyimpulkan apa aja risiko dan penanggulangannya di Viva Apotik, terutama di apotik itu seperti apa. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.